Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dari kelas 6A Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang biaya relevan dan pembuatan keputusan jangka pendek. Baik, di sini terdapat anggota kelompoknya yaitu saya, Livi Febrianti Rahman, kemudian ada Hikmaya Fitri Astri, ketiga ada Iis Karlina, dan keempat ada Uswatun Hasanah. Selanjutnya, biaya relevan. Biaya relevan menurut Mulyadi 2005 yaitu adalah biaya di masa depan yang akan datang atau future cost, yang berbeda besarnya pada berbagai alternatif. Konsep informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan berbagai alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Differential cost merupakan biaya yang berbeda dalam suatu kondisi daripada kondisi yang lain. Maksudnya, biaya diferensial itu selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, atau selalu relevan dengan suatu kondisi. Oleh karena itu, biaya diferensial ini sering juga disebut dengan biaya relevan atau relevan cost. Next. Selanjutnya, terdapat dua karakteristik biaya relevan. Yang pertama ini adalah biaya masa yang akan datang dan akan terjadi jika alternatifnya dipilih. Kedua, biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri biaya relevan. Pertama di sini, biaya bisa terhindarkan berdasarkan keputusan dari manajemen. Kedua, biaya tersebut itu belum terjadi. Dan ketiga, biaya dari tiap opsi atau alternatif memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya ada biaya tersebut mempengaruhi sebuah keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, proses pembuatan keputusan menurut Mulyadi tahun 2005 melibatkan tahap-tahap berikut. Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian persoalan. Ketiga, mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif. Keempat, mengklasifikasikan manfaat dan biaya tersebut ke dalam kelompok. Kelima, mengumpulkan data pendukung tentang seluruh biaya dan manfaat yang relevan. Keenam, jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Ketujuh, pilih alternatif terbaik, yaitu alternatif yang menghasilkan manfaat terbesar dan pengorbanan biaya terkecil, least cost most benefit. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan jangka pendek terkait biaya relevan ini. Ada beberapa jenis, diantaranya yaitu pertama, membeli atau membuat sendiri. Kedua, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi. Dan keempat adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada membeli atau membuat sendiri. Untuk mengambil keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk, ada beberapa yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kapasitas sumber daya yang masih nganggur. Apakah kemampuan sumber daya manusia, peralatan, mesin masih memungkinkan untuk dapat memproduksi barang tersebut. Yang kedua, kemampuan dalam membuat produk sendiri. Apakah sumber daya manusia memiliki keahlian, kemampuan peralatan, dan mesinnya mampu membuat produk tersebut. Yang ketiga,
tawaran produk dengan kualitas yang sama di pasar. Jika ada produk di pasar dengan kualitas yang sama dengan harga terjangkau, maka ada kemungkinan perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membeli produk dari luar. Jika tidak, maka perusahaan harus berusaha untuk memproduksi sendiri. Untuk contoh soal membeli atau membuat sendiri, itu adalah PT Almira membutuhkan 10.000 unit barang yang memungkinkan untuk dipenuhi dengan produksi sendiri atau membeli dari pihak luar. Jika perusahaan mendapat tawaran barang sejenis dengan kualitas yang sama seharga 2.400 per unit, alternatif mana yang sebaiknya harus diambil perusahaan jika diketahui data biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku. Dengan biaya per unit adalah 1.000 dengan jumlah 10 juta. 10 juta dari 10.000 dikali 1.000. Untuk upah TKL sebanyak 800 per unit dengan jumlah 8 juta dari 800 dikali 10.000. Kemudian ada BOP variabel biaya per unit 200 dengan jumlah 2 juta dari 200 dikali 10.000. Untuk BOP tetap, lihat dari biaya gaji dan biaya penyusutan, yang masing-masing adalah 3 juta dan 1.500.000. Untuk jumlah semuanya adalah 24.500.000. Untuk penyelesaiannya, biaya bahan baku, upah TKL, dan BOP variabel diratakan di membuat. Untuk BOP tetap diletakkan pada membeli. Untuk total biaya relevan, seperti yang tadi, biaya bahan baku, upah TKL, dan BOP variabel diletakkan di pembuat. Sedangkan yang harga beli dari luar diletakkan di membeli. Untuk jumlah dari total biaya relevan membuat adalah 24.500.000, sedangkan total biaya relevan untuk membeli adalah 24.000. Untuk selisih biaya yang terjadi adalah 500.000. Dari 24.500.000 dikurangi 24 juta. Jadi keputusan yang terbaik adalah membeli barang di luar, karena jika memproduksi sendiri, biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dihasilkan. Apabila memproduksi sendiri, maka diperlukan tambahan biaya sebesar 500.000, atau jika membeli dari luar, dapat mengurangi biaya sebesar 500.000. Yang kedua ada keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produksi. Untuk contoh soalnya adalah PT Ceres memproduksi tempe. Untuk memperluas pasar perusahaan tersebut, mengolah lebih lanjut tempenya menjadi keripik tempe dengan aneka rasa dan kemasan yang menarik. Data-data yang berkaitan dengan produksi tersebut adalah harga jual tempe adalah 2.000 per unit. Harga jual keripik tempe adalah 6.000 per unit. Untuk biaya produksi tempe adalah 1.500 per unit. Untuk produksi tempe yang dihasilkan adalah 10.000 per unit. 10.000 unit. Perbandingan unit tempe yang diproses dengan hasilnya berupa keripik tempe adalah 50%. Biaya proses lebih lanjut adalah 2.000 per unit. Untuk pertanyaan yang diminta adalah berikan penjelasan alternatif mana yang sebaiknya diambil, apakah diproduksi dalam bentuk tempe ataukah diolah lebih lanjut menjadi keripik tempe. Untuk penyelesaiannya adalah kita pertama mencari penjualan. Untuk penjualan tempe, yang tadi untuk produksi adalah 10.000 per unit dan harga satuan tempe adalah 2.000. Dengan hasil 20 juta, kemudian ada keripik tempe.
5.000 per unit dikali 6.000. 5.000 unit dikali 6.000 per unit, yaitu 30 juta. Untuk biaya produksi tempe adalah 10.000 unit dikali 1.500. Hasilnya 1.500.000 di masing-masing tempe dan keripik tempe. Untuk analisis diferensial dihasilkan dari keripik tempe dikurangi tempe. Harga jual keripik tempe dikurangi harga jual tempe, yaitu 10.000. Untuk biaya pengolahan lebih lanjut, 10.000 dikali 2.000, yaitu 2 juta. Untuk mencari laba, didapatkan dari analisis diferensial antara tempe dan keripik tempe dikurangi biaya pengolahan lebih lanjut, yaitu 8 juta. Kesimpulannya, lebih baik perusahaan memilih alternatif untuk mengolah lebih lanjut tempe menjadi keripik tempe karena menghasilkan laba yang lebih besar, sebesar 8 juta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang ketiga ada keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi. Keputusan yang diambil manajemen jika dalam perusahaan ada lini produk dan ada divisi yang berpotensi mengalami kerugian. Jika terjadi hal demikian, maka pertimbangan manajemen adalah: 1. Telusuri dan hitung pendapatan diferensial dan biaya diferensialnya. Kedua, hitung manfaat biaya terhindar yang diperoleh. Ketiga, jika ada divisi yang harus ditutup karena rugi terus-menerus, pertimbangannya, jika ini produk harus ditutup, perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan. Yang A, kontribusi pendapatan yang akan hilang. B, manfaat biaya yang dapat dihindarkan dan biaya yang dapat dihindarkan. Contohnya yaitu PT Aira telah mendirikan 3 departemen, yaitu laundry, barbershop, pet shop. Data laporan laba rugi ketiga departemen tersebut adalah sebagai berikut. Untuk pendapatan departemen laundry sebesar 8 juta, barbershop 12 juta, pet shop 9 juta, dan dijumlah menjadi 29 juta. Untuk biaya variabel, departemen laundry sebesar 4.500.000, barbershop 7 juta, pet shop 5 juta, dan dijumlah menjadi 16.500.000. Untuk kontribusi margin itu didapatkan dari pendapatan dikurang biaya variabel. Departemen laundry sebesar 3.500.000, barbershop 5 juta, pet shop 4 juta, lalu dijumlah menjadi 12.500.000. Selanjutnya biaya tetapnya, biaya terhindarkan Departemen laundry sebesar 2.500.000, Departemen barbershop 3 juta, pet shop 2 juta, lalu jumlah sebesar 7.500.000. Untuk biaya tak terhindarkan, Departemen laundry sebesar 1.500.000, barbershop 500.000, pet shop 1 juta, dijumlah menjadi 3 juta. Dan jumlahnya ini didapat dari kontribusi margin dikurang biaya tetap. Untuk departemen laundry, dengan jumlahnya ini, untuk departemen laundry sebesar 4 juta, barbershop 3.500.000, pet shop 3 juta. Lalu dijumlah sebesar 10.500.000. Untuk selanjutnya, laba ruginya itu dihasilkan dari kontribusi margin dikurang biaya tetap. Untuk departemen laundry itu mengalami kerugian sebesar 500, barbershop 1.500.000, pet shop 1 juta, dijumlah menjadi 2 juta. Diminta karena departemen laundry mengalami kerugian sebesar 500.000 sebagai seseorang manajemen, keputusan apa yang akan diambil, apakah tetap dilanjutkan atau menutup departemen tersebut. Analisis pendapatan dan biaya diferensialnya adalah sebagai berikut. Alternatif 1, menurut departemen laundry, pendapatannya 29 juta. Alternatif 2, menutup departemen laundry sebesar 21 juta. Perbedaannya adalah 8 juta. Untuk biaya variabelnya, alternatif 1, 16.500.000. Alternatif 2, 12 juta. Perbedaannya 4.500.000.
Untuk biaya tetapnya alternatif 1 7.500.000, alternatif 2 5 juta. Perbedaannya 2.500.000. Lalu di jumlah alternatif 1 sebesar 24 juta, alternatif 2 sebesar 17 juta. Perbedaannya 7 juta. Laba tersebut biaya tetap tak terhindarkan. Alternatif 1 5 juta, alternatif 2 4 juta. Perbedaannya 1 juta. Untuk analisisnya, apabila menghentikan Departemen Laundry, maka jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 7 juta dan pendapatan sebesar 8 juta akan dikorbankan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah biaya kesempatan adalah sebesar 8 juta, lebih besar daripada biaya terhindarkan. Maka sebaiknya perusahaan meneruskan Departemen Laundry. Sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan, sebaiknya perusahaan memutuskan untuk menutup atau menghentikan departemen tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tersebut, sebaiknya PT Aira tetap melanjutkan Departemen Laundry. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya yaitu ada menerima atau menolak pesanan khusus. Menerima atau menolak pesanan khusus adalah penjualan yang harga jual di bawah harga pasar, dikarenakan perusahaan memiliki kapasitas menganggur atau idle capacity selama pesanan khusus ini, maka pesanan diterima dan sebaliknya. Contoh soal yaitu PT Pelisa mempunyai perhitungan laba rugi bulan Desember tahun 2017 dengan memproduksi boneka sebanyak 5.000 unit adalah sebagai berikut. Hasil penjualan 5.000 unit per 10.000 didapatkan sebesar 50 juta. Biaya produksinya yaitu biaya variabel 5.000 unit dikali 40.000 sama dengan 20 juta. Dan untuk biaya tetapnya yaitu sebesar 15 juta. Jadi 50 juta, untuk laba kotornya 35 juta. Jadi laba kotornya sebesar 15 juta. Untuk biaya usahanya yaitu 5 juta dan laba bersihnya sebesar 10 juta. Data lain, kemampuan produksi mesin adalah 15.000 unit per hari. PT Felisa mendapat pesanan khusus 5.000 unit produk dengan harga penawaran sebesar 5.000. Diterima atau ditolak pesanan boneka oleh PT Felisa. Untuk penyelesaiannya yaitu hasil penjualan sebesar 5.000 unit per 10.000, produksi regulernya sebesar 50 juta, dan 5.000 unit per 10.000 ditambah 5.000 unit per 5.000, yaitu biaya produksi variabel 5.000 unit dikali 4.000. Jadi produksi regulernya sebesar 20 juta dan pesanan khususnya 75 juta dan untuk selisihnya sebesar 25 juta. Yang kedua yaitu 5.000 unit ditambah 5.000 unit dikali 4.000. Jadi pesanan khususnya sebesar 40 juta. Margin kontribusi untuk produksi reguler sebesar 30 juta, untuk pesanan khusus 35 juta dan selisihnya sebesar 5 juta. Simpan.
Pesanan khusus di atas sebaiknya diterima karena jumlah margin kontribusinya positif dari 30 juta menjadi 35 juta. Terdapat jumlah peningkatan laba jika pesanan tersebut diterima yaitu sebesar 5 juta. Dan PT Perisa tidak perlu mengeluarkan biaya tetap lagi jika mendapat pesanan dengan harga khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.